Halo semua, balik lagi di channel gua. Ya, akhirnya cuaca sedikit mendukung buat bikin video. Walaupun agak terik sih, tapi ya better lah, karena sebelumnya tuh hujan mulu cuy. Jadi kayak apa ya, susah mau buat video siang itu. Wah, ya ampun macet ya. Nggak masuk. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Di video kali ini ya, ini gue lagi mau manasin motor gue aja, sekalian iseng-iseng bikin video. Karena 1 minggu ini hujan, full hujan, bener-bener kayak nggak ada panas gitu siang hari kan. Jadi motor gue belum sempet dipanasin gitu cuy. Jadi ya nih, mumpung cuacanya mendukung, ya udah deh gue panasin sekalian ya, bikin video lah. Karena 1 minggu ini gue belum upload, jadi ya mumpung sempet, ya udah sempatkan untuk membuat video begitu. Gua tuh kalau bikin video siang tuh sebenarnya agak rada gimana gitu loh cuy. Kenapa ya? Karena ya kayak lebih sering diliatin orang aja gitu loh, karena nge-record di jalan. Apa ya, karena pakai action cam di jalan gitulah, jadi kayak sering diliatin, kayak ini orang ngapain sih gitu. Nah itu kayak rada aneh aja gitu loh menurut gua. Gua lagi membiasakan diri sih biar ngilangin perasaan kayak gitu. Jadi kayak ya gua bawa cuek aja lah. Itu lagi gua biasain gitu. Ini gua mau muter-muter di sekitar deket-deket rumah gua aja, yang gak usah jauh-jauh. Di sini gua mau bahas tentang perawatan motor CBR. Yes. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau beli motor CBR atau motor 150 cc lainnya. Ya, mungkin sharing-sharing dari gue ini bisa sedikit bermanfaat buat tahu lah range biaya berapa sih kira-kira perawatan motor 150 cc itu, mahal atau enggak gitu loh. Nah, ini bakal gue ceritain di sini nih. Kita kemana ya? Belok kanan aja ya, biar enak, gak banyak truk. Ayo. Nah, kita mulai dari mana ya? Servis ringan dulu aja kali ya. Untuk servis ringan itu gua lakuin nggak sering-sering banget ya. Kayak misalnya pas motor udah nggak enak buat dibawa tuh, atau misalnya ada tarikan bawahnya udah nggak enak, atau dibawa lari udah kayak ada yang nyendet gitu tenaganya. Nah itu baru gue lakuin servis ringan, kayak pembersihan karburator, throttle body, ya kayak pembersihan throttle body lah gitu, hitung-hitung. Itu baru gue lakuin setelah motor gue itu udah ngerasa ada yang beda gitu loh. Jadi yang nggak bener-bener kayak sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu. Jadi waktu pas perasaan motornya udah nggak enak dibawa aja, itu baru gue servis. Nah untuk biaya servisnya sendiri itu tergolong murah ya. Untuk servis motor 150 cc sendiri, apalagi 1 silinder gitu ya, itu harganya nggak jauh-jauh beda sama Matic kok. Kemarin gua kan baru servis nih ya, gua jabarin aja deh biayanya. Untuk biaya servis ringan sendiri itu gua habis di 45.000. Itu biaya jasanya doang. Jadi jasa 45.000 itu termasuk
jasa pembersihan throttle body aja gitu loh. Nah tergolong murah kan, 45.000. Nah sedangkan waktu itu gue pernah servis Matic di bengkel yang sama, itu cuman beda 5.000, 40.000 apa berapa gitu ya, itu untuk Matic. Jadi ya untuk perawatannya kayak sejenis servis atau apa itu masih 11-12 lama motor Matic. Jadi nggak terlalu mahal-mahal banget gitu loh untuk perawatan motornya sendiri. Nah selanjutnya untuk biaya perawatan apa lagi ya? Oh ya, oli. Untuk oli itu beragam ya, tergantung pilihan kalian masing-masing. Kalau di sini sih gua pakai oli Shell AX7 yang harganya tuh kisaran 50.000 sampai 55.000 lah 1 liternya. Nah kalau kalian belum tahu oli Shell AX7 itu kayak gimana, yang warnanya biru tuh pokoknya dari Shell. Nah itu juga gue udah pernah bikin reviewnya, itu kalian bisa lihat aja nih di card di atas, kalian bisa klik. Nah itu di situ gue udah pernah bikin tentang kelebihan ataupun kekurangan selama gue make oli Shell AX7 itu gimana. Kalian bisa lihat di situ. Wah. Nah untuk harganya sendiri sih itu gue biasa ngeluarin 50.000 ya per bulan untuk oli. Nah untuk oli ini gua ganti setiap sebulan atau 2 bulan sekali, itu wajib. Karena ya oli itu menurut gua salah satu bagian penting dari motor ya. Ibaratnya sih kalau bagian tubuh manusia itu olinya itu darah gitu loh. Jadi sebisa mungkin oli dalam sepeda motor itu nggak boleh sampai dalam kondisi yang jelek, karena bisa mempengaruhi keawetan mesin juga gitu loh cuy. Nah jadi nih buat yang tanya kenapa bang pakai oli, kenapa sih bang pakai oli Shell AX7 sedangkan banyak merek yang lebih bagus kayak Motul, Ipon dan lain-lain gitu ya. Nah gua ngerasa karena kalau pakai oli ini selain harganya murah, kualitasnya juga bagus gitu loh. Jadi kalau gua kan orangnya kayak apa ya, kayak misalnya kalau ada yang murah tapi bagus, kenapa harus beli yang mahal gitu loh. Ya itu balik lagi ke awal sih ya, karena mungkin gua udah nyaman aja pakai oli ini. Jadi ya udah gua putuskan buat ganti oli ini aja gitu. Jadi ya udah gue putuskan untuk pakai oli Shell ini aja, karena ya emang murah gitu. Untuk motor 150 cc juga nggak terlalu cepet habis, maksudnya nggak terlalu cepet nyusut olinya gitu. Nah untuk perawatan oli sekitar habis segitulah ya, sekitar 50 ribuan per bulan. Jadi ya murah lah hitungannya, nggak terlalu mahal-mahal banget. Shit. Tuh di depan jalannya udah habis, muter balik aja kali ya. Nah begitu, jadi untuk perawatan oli tergolong murah ya, nggak mahal-mahal banget ya. Gue habis sekitar 50.000 kok gitu. Aduh. Sekarang kita lanjut ke spare part. Ini kita muter balik dulu aja kali ya, di depan tuh jalan raya ya, nggak bisa. Oh bisa nih, gini nih, bisa. Nah lanjut ke spare part. Spare partnya susah nggak sih bang kalau misalnya ada yang rusak gitu? Itu relatif sih ya. Setiap merek kan punya
kelangkaan barangnya masing-masing gitu. Apalagi kalau misalnya motor yang kalian ambil itu tipenya CBU atau motor impor yang misalnya dibuat dari Thailand gitu. Itu biasanya spare partnya susah. Cuma kalau misalnya motor kalian udah diproduksi sama pabrikan lokal, nah itu gampang gitu loh untuk mencari part-part di pasaran. Selain itu juga di online shop banyak dan gak harus inden lama kalau misalnya kalian mau beli di bengkel. Kayak contohnya waktu itu gue mau ganti seal mechanical. Nah karena motor gue ini lokal ya, udah buatan Indo, jadi untuk barang yang didapetin gak terlalu susah gitu loh cuy. Jadi di online shop tuh udah banyak tentang barang-barang yang gua perluin, kayak misalnya seal mechanical yang mau gua beli tadi gitu loh. Jadi ya nggak terlalu susah lah untuk pencarian partnya. Jadi ya kalau bisa disimpulin, sebenarnya untuk perawatan motor 150 cc itu nggak susah-susah banget ya. Nggak sesusah kayak misalnya lu punya motor 2,5 ke atas gitu yang part-partnya cenderung mahal-mahal gitu loh. Kalau untuk motor 150 cc sih, apalagi yang firing atau yang naked, itu harganya masih ya nggak beda-beda jauh kalau kalian punya Matic ya. Sebenarnya yang ngebedain di antara kedua motor itu sih menurut gue cuman konsumsi bensinnya aja. Jadi untuk masalah perawatan ya 11-12 lah, kayak nggak ada bedanya gitu loh ngerawat motor fairing 150 cc sama motor Matic begitu. Itu yang gua rasain ya. Ini pure murni opini pribadi gua. Kalau misalnya ada salah-salah kata ya gua mohon maaf, atau kalian bisa koreksi aja di kolom komentar tuh. Ya mungkin sekian aja sih ya videonya, karena mungkin ini aja sih yang mau gua bahas. Jadi ya kesimpulannya, kalau kalian mau ngambil motor sport firing terutama yang 150 cc ya nggak usah khawatir lah buat masalah perawatan. Seharusnya kalau misalnya kalian pernah punya motor Matic atau motor bebek sebelum-sebelumnya, itu perawatannya menurut gue sama aja kok, nggak ada susahnya gitu. Apalagi motor Jepang kan begitu, spare partnya terhitung banyak lah, nggak perlu takut kalau misalnya ada spare part yang susah dicari gitu loh cuy. Ya jadi mungkin sekian aja videonya. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa like dan jangan lupa komen serta subscribe. Dan yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih banget karena udah bantu perkembangan channel gue. Dan ya mungkin gue akhiri videonya sampai sini. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Dah.